Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Septi Mardian. Pada kuliah hari ini kita akan membahas terkait dengan audit report ya, atau laporan audit. Slide ini diambilkan dari buku Ernst Elder dan juga sebagian dari materinya disesuaikan dengan aturan audit yang dikeluarkan oleh IAP ya, Institut Akuntan Publik Indonesia melalui standar audit ya. Kalau kita melihat di dalam website IAP, maka kita akan menemukan bahwa standar audit itu sudah direvisi per tahun 2021 dan akan berlaku untuk laporan keuangan tahun 2022 ya. Jadi ini memang standar audit yang terbaru ya, yang nanti akan digunakan untuk audit tahun ini ya, tahun 2022. Dan tentu saja nanti ketika kita melihat laporan audit tahun 2021 dan sebelumnya, berarti dia masih menggunakan standar audit yang lama ya. Nah, nanti akan ada beberapa perubahan. Baik. Yang pertama adalah bahwa apa saja konten atau hal-hal yang dimuat ya di dalam sebuah laporan audit. Sebagaimana kita ketahui bahwa output dari audit yang dilakukan oleh auditor itu adalah adanya laporan keuangan auditan, yang dimana di awalnya akan diawali dengan sebuah lembar opini ya, yang diberikan oleh kantor akuntan publik ya, seperti itu. Nah, lembar opini tersebut atau laporan audit tersebut itu isinya apa saja. Nah, berdasarkan standar auditing yang terbaru, revisi tahun 2021 yang dikeluarkan oleh IAPI, struktur dari laporan opini itu memang mengalami perubahan ya. Nah, bagaimana perbedaannya dengan bentuk laporan audit yang sebelumnya? Kita bisa melihatnya di contoh laporan-laporan audit yang sebelumnya. Namun dalam kuliah ini kita hanya menjelaskan bagaimana bentuk dari laporan audit versi standar auditing 2021 ya, atau yang berlaku tahun 2022 ya. Kenapa demikian? Agar tidak membingungkan bagi kita gitu ya. Nah, di dalam standar auditing tersebut dijelaskan setidaknya ada 11 komponen dari informasi yang harus ada di dalam sebuah laporan audit ya, atau lembar opini. Yang pertama adalah judul dari laporannya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari laporan audit tersebut ya, kepada siapa laporan audit itu ditujukan. Kemudian yang ketiga adalah opini ya, paragraf yang menjelaskan opini audit ya. Kemudian yang keempat adalah dasar dari pemberian opini gitu ya. Jadi ketika misalnya di paragraf sebelumnya auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka apa dasarnya? Nah, itu dijelaskan dalam paragraf berikutnya. Kemudian yang kelima adalah hal-hal utama yang perlu dijelaskan kepada pembaca laporan audit ya. Audit key matters ya. Kira-kira seperti itu, dan ini menjadi hal yang baru ya, yang juga disebutkan ya dalam laporan audit versi standar audit yang terbaru ini. Kemudian yang keenam, ini sifatnya opsional kalau ada informasi lain yang perlu diungkapkan kepada pembaca laporan audit. Yang ketujuh yang juga mesti harus ada yaitu tanggung jawab dari manajemen dan para pihak yang bertanggung jawab, yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan terhadap penyusunan laporan keuangan gitu ya. Jadi TCWG itu adalah those charged with governance ya. Jadi pihak-pihak yang dibebani ya tanggung jawab tata kelola ya. Di dalamnya ada dewan komisaris, ada dewan direksi, ada komite audit ya, dan segala macamnya. Nah, di situ harus dijelaskan seperti apa tanggung jawab dari mereka semua dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedelapan yaitu tanggung jawab dari auditor. Yang kesembilan adalah
auditor juga harus menyampaikan seperti apa kepatuhan pihak yang diaudit atas regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut ya, tentu saja yang utama atau material saja. Kemudian yang ke-10 itu terkait dengan nama dan alamat dari kantor akuntan publik, dan yang terakhir yaitu laporan tanggal dari laporan audit tersebut. Nah, bagaimana pengaturan terkait dengan laporan audit itu bisa kita lihat ya dalam website IAPI ya, iap.or.id gitu ya. Maka di dalamnya kita akan diberikan akses ya untuk membaca dan mendownload ya semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAPI ya, mulai dari SPM, standar penjaminan mutu, kemudian kerangka dan aturan asuransi, kemudian ada standar audit, ada standar perikatan review, ada dan standar-standar yang lain. Nah, karena kita sedang membahas tentang standar audit, maka di sini bisa dijelaskan bahwa standar audit yang ada saat ini, yang berlaku saat ini itulah tahun 2021 ya, itu berlaku efektif atas laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2022, artinya mulai tahun ini ya. Berarti nanti di akhir tahun nanti Desember itu auditor harus membuat opini audit berdasarkan standar ini. Kita coba bisa lihat ya langsung ke website IAPI. Website IAPI itu adalah ini ya, iap.or.id. Kemudian di situ nanti kita bisa cari standar profesional akuntan publik ya. Di sini ada ya. Bisa kita lihat ya peraturan publikasi, kemudian di sini ada standar profesi, kemudian ada standar profesional akuntan publik ya. Tinggal kita klik ini. Kemudian kita akan dibawa pada halaman yang memberikan informasi terkait dengan tadi ya standar-standar yang dikeluarkan oleh IAPI. Maka di sini akan kelihatan standar-standar audit apa saja yang telah dikeluarkan oleh IAPI untuk revisi tahun 2021. Nah, terkait dengan laporan audit itu ada di standar audit 700 ya. Bisa kita lihat di sini ya, perumusan suatu opini atas pelaporan keuangan gitu ya. Jadi standar ini mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan sebuah opini atas laporan keuangan gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa ringkasannya. Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian ya, atau tanpa pengecualian gitu ya, atau wajar tanpa pengecualian ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun dalam semua hal material sudah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ya. Seperti itu. Nah, seperti apa bentuknya bisa kita lihat di sini ya. Nah, di standar ini juga, standar ini bisa juga kita download ya dan kita baca gitu ya. Jadi standar yang dikeluarkan LIAPI ini telah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh internasional, yaitu IFAC, International Federation of Accountant. Nah, di sini ada standar audit 700 ya tentang perumusan opini gitu ya. Maka di sini bisa kita lihat apa saja komponen ya yang harus ada gitu ya, seperti itu. Misalnya di sini disebutkan gitu ya, apa saja yang harus ada dalam paragraf opini tersebut, bisa kita lihat di sini ya. Berdasarkan ya undang-undang ya tadi ya. Nah, sini ya. Yang pertama ada satu judul, ya dijelas ya. Kemudian pihak yang dituju, yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada paragraf opini, ya, dan hal-hal lain. Nah, contohnya bisa kita lihat di dalam lampiran dari dokumen ini. Nah, ini dia. Contoh dari opini audit ya, yang sesuai dengan standar audit yang berlaku gitu ya. Jadi di sini ada judul laporan auditor independen ya, kemudian pihak yang ditujunya apa, yaitu pemegang saham,
Dewan Komisaris, kemudian ada direksi PT ABC ya. Jadi kliennya, kemudian di sini lembar opininya. Di sini dijelaskan kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2000 sekian, serta laporan laba rugi, penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan ya. Jadi ini merupakan template yang bahasanya juga sama gitu ya, tinggal diganti nama perusahaan dan segala macamnya, tentu saja adalah disesuaikan dengan opini yang akan diberikan. Nah, di sini paragraf opininya kira-kira berbunyi begini, dan ini juga template ya. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan ya pada tanggal 31 Desember 2000 sekian, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia ya. Kemudian di bawahnya ada basis opini ya, seperti yang disampaikan tadi, apa dasar dari mengeluarkan opini ini. Di sini sudah jelaskan kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik ya. Dan berikutnya kemudian ada hal utama ya, key audit matter tadi ya. Kalau ada hal utama, hal-hal penting yang perlu disampaikan, dan itu perlu disampaikan di sini. Kemudian ada informasi lain yang relevan. Kemudian di sini tanggung jawab ya. Nah, di paragraf ini juga menyatakan bagaimana tanggung jawab manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan ya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusuran dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dan berikutnya, kemudian juga ada tanggung jawab auditor ya. Tujuan kami adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah satu material dan selanjutnya gitu ya. Nah, di sini bisa dijelaskan, dan nanti teman-teman atau kita bisa melihatnya di contoh laporan opini yang dikeluarkan oleh satu perusahaan gitu ya, seperti itu. Kemudian ini laporan atas ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, ini juga perlu dijelaskan kalau ada hal-hal yang berkaitan langsung sebuah perusahaan tersebut terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian berikutnya ada nama kantor akuntan publik, tanda tangan, nama akuntannya, kemudian tanggal dari pelaporannya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah sebagaimana kita tahu bahwa opini audit itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah wajar tanpa pengecualian ya, atau bahasa Inggrisnya adalah unqualified opinion atau audit report, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah wajar tanpa modifikasian ya. Kalau sekarang istilahnya adalah, kalau dulu istilahnya wajar tanpa pengecualian, kalau sekarang wajar tanpa modifikasian ya. Itu yang tertinggi atau kondisi normal di mana laporan keuangan telah bebas dari salah saji dan sesuai dengan PSAK yang berlaku ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada wajar dengan modifikasian atau qualified opinion. Kemudian yang ketiga adalah tidak wajar atau adverse opinion. Kemudian yang keempat adalah tidak memberikan pendapat ya, atau disclaimer. Nah, seperti apa kondisi dari sebuah laporan audit itu bisa diberikan opini wajar tanpa modifikasian ya, atau unqualified audit report. Yang pertama adalah laporan keuangannya lengkap ya. Laporan keuangan yang lengkap itu sesuai dengan PSAK yang berlaku ya. Tentu saja ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ada laporan arus kas gitu ya, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dalam auditnya bukti-bukti audit yang diperoleh oleh auditor itu cukup dan tepat gitu ya. Jadi baik dari sisi kualitas cukup ya, kuantitas ataupun tepat dari sisi kualitas gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut ya. Kalau di Indonesia tentu saja sesuai dengan PSAK yang berlaku gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tidak ada kondisi di mana auditor harus menjelaskan satu kejadian tertentu atau suatu kondisi yang menyebabkan harus ada modifikasi atas opini wajar tanpa modifikasian. Jadi tidak ada hal-hal material yang menyebabkan opininya harus
selain dari wajar tanpa modifikasian atau unqualified opinion ya. Seperti itu. Nah, tentu saja hal ini diputuskan oleh partner ya atau pimpinan dari tim auditnya, kemudian berdasarkan temuan-temuan dan prosedur dan bukti audit yang diperoleh di lapangan. Seperti itu. Nah, ini kategori 3 tadi ya sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah standar dari laporan audit itu disebutnya unqualified ya, seperti itu. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia adalah wajar tanpa modifikasian ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah qualified ya, yaitu wajar dengan modifikasian. Kemudian yang ketiga yaitu adverse, dan yang keempat itu adalah disclaimer ya. Nah, ini adalah jenis dari opini auditnya. Nah, nanti di slide berikutnya akan dijelaskan seperti apa kondisinya gitu ya. Kalau di sini unqualified ya, itu keempat kondisi yang di atas tadi itu terpenuhi. Kemudian ada juga ya wajar tanpa modifikasian dengan bahasa penjelasan ya. Nah, ini dengan kondisi seperti ini ya, bahwa a complete audit took place, the satisfactory result and financial statement are well presented gitu ya. Jadi sebetulnya proses auditnya telah memadai, sudah memberikan keyakinan, kemudian laporan keuangannya juga sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku, tetapi auditor meyakini ada satu hal ya yang perlu diungkapkan ya kepada pembaca laporan keuangan gitu ya. Seperti itu, hal material gitu ya. Maka itu bisa dibuat wajar tanpa modifikasian dengan bahasa penjelasan ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lah wajar dengan modifikasian, yaitu auditor menyimpulkan bahwa seluruh dari laporan audit itu telah disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku, tetapi ada beberapa ruang lingkup audit yang dibatasi gitu ya, atau tidak sesuai dengan tidak disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku gitu ya. Ada beberapa hal saja. Nah, maka hal yang dia dikecualikan tadi itu dianggap sebagai pengecualian ya, seperti itu. Kemudian kalau adverse, yaitu auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu tidak disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku, maka itu disebutnya adverse atau tidak wajar ya. Kalau disclaimer itu kalau seandainya auditor tidak memperoleh informasi yang memadai, artinya klien itu menghambat auditor untuk mendapatkan informasi ya dalam melakukan audit gitu ya, atau bisa juga auditor merasa dia tidak independen ya atas perikatan yang dia lakukan, maka opininya itu adalah disclaimer ya. Jadi misalnya dalam proses audit, auditor ketika akan memeriksa sesuatu ada proses-proses tertentu dari berbagai pihak untuk menghalang-halangi gitu ya, maka itu bisa saja opininya adalah tidak memberikan pendapat ya, atau disclaimer ya. Oke, nah ini hanya ada di Amerika ya, bahwa selain dari audit, auditor juga kemudian harus melaporkan seperti apa internal control terhadap laporan keuangan ya. Ini memang dimuat di dalam aturan ya SOX yang ada di Amerika. Nah, di Indonesia memang ada permintaan juga bahwa auditor juga harus memastikan internal control dari pelaporan keuangan, tapi tidak sampai membuat satu laporan keuangan atau laporan audit terpisah gitu ya, atau dari laporan audit. Nah, ini bisa dilihat di SA 265 ya, di mana IAPI berdasarkan standar audit ini meminta auditor untuk meyakinkan dirinya gitu ya, atau mengkomunikasikan ya temuan-temuan atas pengendalian internal yang ada dalam pelaporan keuangan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen ya, tapi tidak sampai membuat laporan keuangan atau laporan audit tersendiri ya, seperti yang ada di Amerika ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini auditor diharuskan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material gitu ya, seperti itu. Dan ketika kemudian auditor menemukan ada temuan-temuan, maka dia harus mengkomunikasikannya kepada manajemen dan pihak-pihak yang berhubungan dengan tata kelola ya, kira-kira seperti itu. Jadi hanya sebatas itu ya, tidak sampai kemudian
dia membuat laporan keuangan terpisah ya seperti yang ada di Amerika ya. Tetapi memang secara minimal di dalam SA 265 ini sudah dijelaskan juga bagaimana auditor juga harus memperoleh keyakinan yang memadai terkait dengan penyalahan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan pengendalian internal yang menyebabkan laporan keuangannya tidak bebas salah saji gitu ya, seperti itu. Jadi di dalam aturan ini tidak jelaskan harus ada laporan keuangan yang khusus ya, seperti itu. Nah, ini hanya terjadi di Amerika. Kemudian berikutnya adalah opini yang kedua, yaitu wajar tanpa modifikasian dengan bahasa penjelasan ya. Nah, bagaimana kondisinya? Yang pertama adalah kalau seandainya penyajian atau penerapan dari PSAK-nya tidak konsisten gitu ya, maka itu bisa saja menyebabkan auditor memberikan opini wajar tanpa modifikasian dengan bahasa penjelasan. Atau ada sebuah keraguan yang substansi atas kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut ya. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu sudah rugi bertahun-tahun dan laporan keuangannya sebenarnya sesuai dengan PSAK yang berlaku, tapi karena kerugiannya sudah bertahun-tahun dan ada kemungkinan kelangsungan usahanya terganggu, maka itu bisa dijelaskan ya kepada pembaca laporan keuangan. Kemudian auditor juga melihat ada sedikit ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Kemudian ada hal-hal khusus yang perlu diungkapkan gitu ya. Ya, kemudian atau ada hal lain yang menyebabkan auditor harus menjelaskan sesuatu. Misalnya auditor sedang mengaudit perusahaan induk ya, dan mereka memiliki beberapa perusahaan anak dan kebetulan perusahaan anaknya diaudit oleh KAP lain gitu. Maka karena perusahaan anaknya diaudit oleh KAP lain, maka itu harus dijelaskan ya oleh auditor, sehingga opini yang diberikan adalah wajar tanpa modifikasian dengan bahasa penjelasan ya. Kemudian bagaimana kondisi dari bahwa sebuah laporan keuangan itu tidak konsisten terhadap penerapan PSAK, maka auditor itu harus memberikan catatan kondisi seperti apa ya yang menyebabkan klien itu tidak konsisten ya dalam melakukan penerapan. Nah, kalau seandainya ini ditemukan, maka auditor harus memodifikasi laporan tersebut kalau seandainya ada perubahan yang signifikan ya dengan menambahkan satu paragraf penjelasan ya, explanatory paragraf di laporan tersebut. Oke, kemudian ini juga sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah emphasis of a matter ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian utama yang perlu diungkapkan ya, misalnya di sini ya harus ada apa penyajian laporan keuangan yang komparatif gitu ya, seperti itu, atau adanya sebuah kejadian-kejadian setelah tanggal neraca yang juga cukup signifikan, atau ada informasi-informasi transaksi yang dengan pihak-pihak yang berelasi ya yang cukup signifikan, atau kondisi-kondisi ketidakpastian yang tertentu yang cukup yang cukup material ya. Nah, itu perlu disampaikan ya. Walaupun kondisi atas pemenuhan syarat-syarat opini wajar tanpa modifikasinya ada ya, tapi karena ada hal yang seperti ini, maka dia harus memberikan opini wajar tanpa modifikasian dengan bahasa penjelasan. Ya, ini tadi ya, kalau seandainya ada perusahaan anak yang diaudit oleh KAP lain. Oke, nah ini contohnya ya, dalam satu laporan audit ya, kalau seandainya opini tersebut ada diaudit oleh KAP lain ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah hal-hal yang kondisi di mana sebuah opini itu tidak sesuai dengan wajar tanpa modifikasian ya. Yang pertama adanya ruang lingkup yang dibatasi ya, baik dibatasi karena memang informasinya tidak ada atau memang sengaja dibatasi. Kemudian yang kedua tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku, kemudian auditor itu tidak independen. Nah, kalau kondisi ini terjadi, salah satu di antara kondisi ini terjadi, maka auditor harus memberikan opini selain dari wajar tanpa modifikasian ya, atau WTP ya kalau dulu. Nah, salah satunya yang pertama yaitu wajar dengan modifikasian atau qualified opinion ya, di mana auditor di sini memperoleh ada pembatasan skop dari audit ya, dan atau kegagalan atas
penerapan PSAK yang berlaku. Seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya, bisa kita baca di sini ya. Yeah, the company has exclude the property and debt in accompanying balance sheet certain lease obligation that in our opinion should be capitalized. Jadi perusahaan ini itu tidak mencatat atau tidak mengkapitalisasi aset-aset properti dan utang ya, tetapi dia menjadikannya sebagai beban gitu ya, karena di sini dia menganggap perolehannya secara leasing gitu ya atau secara sewa. Nah, di dalam PSAK itu yang diatur kan prinsipnya walaupun sebuah aset diperoleh dengan cara sewa, tetapi kalau seandainya tenornya panjang, kemudian nilai akumulasi sewanya hampir sama dengan belinya, maka secara substansi itu harus tetap dikapitalisasi ya, seperti itu. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh manajemen dan mereka tidak mau melakukan perubahan, maka auditor ini menganggapnya sebagai tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku, maka opini yang diberikan adalah opini dengan pengecualian ya atau modifikasian. Maka bunyinya seperti ini ya. In our opinion, except the effect of the matter described on the basis of qualified opinion paragraph, the financial statement referred above present fairly in all material as respect gitu ya. Menurut opini kami, kecuali atas dampak-dampak hal yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya gitu ya, maka laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar gitu ya. Jadi dia menyebutkan opininya wajar tetapi kecuali hal-hal yang disebutkan di atas sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adverse ya atau tidak wajar. Di sini kondisinya kalau seandainya laporan keuangannya tidak sesuai, bukan hanya satu ya, tapi banyak transaksi yang tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku ya, dan klien kemudian tidak mau mengubah sesuai dengan saran dari auditor seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh dari opini adverse atau tidak wajar. Di sini dikatakan, in our opinion, because of significant of matter described in basis of the first opinion, the financial statement do not present fairly the financial position of Aja Company gitu ya. Jadi berdasarkan pendapat kami karena adanya hal yang signifikan ya yang sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya terkait dengan opini tidak wajar, maka laporan keuangan tersebut tidak disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu disclaimer opinion. Nah, ini adalah tidak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat, dan ini diberikan ketika auditor tidak bisa yakin atau puas terhadap laporan keuangan, kewajaran laporan keuangan, atau boleh jadi juga karena auditor tidak memperoleh informasi ya, lack of knowledge of the auditor ya. Tidak memperoleh informasi ini karena memang dihambat atau memang informasinya tidak ada sama sekali ya, seperti itu. Maka auditor bisa memberikan opini, tidak memberikan opini ya, seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan materiality ya atau hal yang material ya, yaitu sebuah kesalahan yang intinya kalau kesalahan itu dibiarkan tidak direvisi, maka itu akan bisa memengaruhi keputusan dari pembaca laporan keuangan gitu ya, akan berdampak terhadap keputusan laporan. Jadi kalau itu tidak disampaikan gitu ya, nah itu dianggap sebagai material. Kemudian level material itu ada yang sifatnya dari sisi jumlah ya, yang amount-nya dianggap tidak imaterial gitu ya. Atau yang kedua adalah amount-nya material tetapi tidak mencerminkan keseluruhan dari laporan keuangan. Atau yang ketiga itu adalah sangat material ya, dan itu akan mempengaruhi dari kewajaran dari laporan keuangan. Kemudian apa keputusan yang bisa diberikan oleh auditor kalau seandainya ada hal yang berkaitan dengan materiality ini gitu ya, yaitu ketika klien tidak memenuhi PSAK yang berlaku ya, dan itu dianggap material, maka opininya di antara tiga ini gitu ya. Kalau dia kecil gitu ya, immaterial gitu, maka dia unqualified gitu ya. Tapi kalau dia cukup signifikan itu bisa qualified opinion, kalau dia banyak itu adverse. Nah, kondisinya kira-kira seperti ini. Immaterial gitu ya, yaitu keputusan pembaca itu tidak akan berdampak ya. Jadi kalau seandainya ada salah saji tapi hal itu kecil gitu ya, kira-kira kalau itu dibiarkan itu tidak akan berdampak kepada pengguna laporan keuangan, maka opininya bisa tetap wajar tanpa modifikasian ya atau unqualified gitu ya. Tapi kalau material gitu ya dan itu mungkin akan berdampak, maka itu qualified. Tapi kalau highly material pasti berdampak gitu ya, maka itu opininya bisa disclaimer, bisa juga adverse gitu ya.
Seperti itu. Nah, materiality itu bisa dilihat dari nilai transaksinya, bisa juga dari cara pengukurannya, gitu ya, atau bisa juga nature atau karakteristik dari transaksi tersebut ya. Jadi materiality bisa dilihat dari sisi kuantitatif, bisa juga dari sisi kualitatif ya. Seperti itu. Kemudian kondisi dari pembatasan ruang lingkup itu gimana kondisinya? Ini juga sama ya, kalau kondisi limitation itu minimal sekali dan tidak berdampak, maka bisa wajar tanpa pengecualian atau unqualified. Kalau dia pembatasannya cukup material dan itu mungkin akan berdampak, maka itu bisa qualified. Kalau dia pasti berdampak, itu bisa disclaimer ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dalam hal ini beberapa hal tentu saja tergantung dari pertimbangan dari masing-masing auditor ya, dan masing-masing auditor tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan ya, tergantung dari informasi yang diperoleh, pengalaman ya dan segala macamnya gitu ya. Seperti itu. Maka di sini ruang lingkup dari auditor itu dibatasi, kemudian laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku atau auditor tidak independen gitu ya, seperti itu. Maka ini dianggap sebagai kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan auditor harus memberikan opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar ataupun tidak memberikan pendapat ya. Seperti itu. Jadi materialitas itu akan menentukan bagaimana auditor itu memutuskan jenis dari opini yang diberikan gitu ya. Jadi tingkat kesalahan atau salah saji itu uh, akan berdampak pada opini itu tergantung dari tingkat apakah dia material atau tidak gitu ya. Nah, material tadi dibagi tiga ya. Ada immaterial kalau dia tidak berdampak gitu ya. Kalau bisa material dia mungkin berdampak, atau highly material gitu ya, atau sangat berdampak ya, signifikan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa kondisi yang menyebabkan auditor harus memberikan opini selain dari WTP ya, atau wajar dengan wajar tanpa modifikasian. Yang pertama, auditor tidak independen. Yang kedua adalah adanya pembatasan lingkup audit. Yang ketiga adalah adanya kondisi dari perusahaan yang bermasalah keberlangsungan usahanya atau kemungkinan akan bangkrut. Yang keempat adalah laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Jadi kalau ada di antara salah satu ini, maka opininya itu selain dari wajar tanpa modifikasian ya, atau wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Bisa qualified opinion, bisa adverse, bisa juga disclaimer ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.